Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Bapak yang kami hormati, teman-teman sekalian, kami ucapkan pertama-tama selamat datang di Visi Integritas Forum, di mana integritas dikedepankan, dijaga, dan dikembangkan. Pada kesempatan kali ini kami mendapatkan kehormatan telah hadir 4 orang narasumber luar biasa. Yang pertama tentu ada Menteri BUMN Republik Indonesia, Bapak Erick Thohir, atau Kak Eto di sebagian daerah manggilnya. Pak Erick, apa kabar? Baik, Sehat, Pak? Alhamdulillah. Hujan-hujan agak adem tapi tetap semangat dong, Pak ya? Tadi makanya bilang selamat sore. Terus teman-teman wartawan bilang selamat sore juga. Kurang ngopi. Oke. Bersama Pak Erick ada pundit-punditnya integritas Indonesia telah hadir bersama kami. Yang pertama ada Pak Adnan Pandu Praja, pimpinan KPK Jilid ketiga pada saat itu, kemudian sekarang masih aktif di beragam aktivitas, diantaranya tentu bersama Visi Integritas menjadi associate. Kemudian ada juga Ibu Natalia Subagio atau Mbak Natalia Subagio dari Pusat Studi Tata Kelola Pemerintahan Universitas Indonesia. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Kemudian di ujung ada Mas Danang, kadang-kadang saya panggilnya Romo Danang. Mas Danang Widoyoko, Sekjen Transparansi Internasional Indonesia. Biasa ngomongin IPK begitu ya. Minggu depan launching. Minggu depan launching. Indeks persepsi korupsi. Nah, kita berharap yang terbaik sebenarnya, Mas. Mudah-mudahan ada perbaikan. Semoga meningkat. Semoga meningkat. Oke, sebelum kita memulai Visi Integritas Forum, Pak Erick, mari kita persilahkan dengan hormat perwakilan dari Visi Integritas untuk memberikan kata sambutan. Kami mengundang Teh Sally Martini, Wakil Direktur Visi Integritas. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Erick Thohir, Pak Adnan Pandu Praja, Ibu Natali, dan Mas Danang Widoyoko. Senang sekali kita hari ini bertemu kembali secara luring maupun daring. Di acara hari ini kita sama-sama akan berdiskusi mengenai anti korupsi atau integritas. Hari ini acara ini kita latar belakangi karena masih ada kegelisahan dari kami, gitu ya, apalagi para suhu anti korupsi dan integritas, bahwa korupsi di BUMN itu masih kerap terjadi. Contohnya misalnya KPK untuk periode 2004 sampai 2019, kasus korupsi yang mereka tangani itu ada sekitar 73. Kemudian Kementerian BUMN sendiri menuliskan bahwa ada sekitar 159 kasus yang ada dengan 53 pelakunya, gitu ya. Nah, belum lagi dari penegak hukum lainnya. Tapi hari ini kita tidak hanya membahas kasusnya, tapi bagaimana inisiatif-inisiatif yang sudah dilakukan, baik itu secara sistematis, misalnya pencegahan. Saat ini sudah ada ISO 37001, sistem manajemen anti penyuapan. Kemudian juga ada perbaikan-perbaikan terutama akhlak untuk sumber daya manusianya. Ini lengkap ya. Mangga Teh dibuka. Pakai masker. Cuman juga kita nih yang paling penting juga ada penindakan. Khususnya mungkin nanti ada efek jerak ketika Pak Menterinya melaporkan kasus korupsi. Nah, kita berharap dari Visi Integritas bahwa ini jangan sampai terhenti dan hanya formality. Kita berharap bahwa perbaikan ini adalah perbaikan yang terinstitusionalisasi secara organik di BUMN. Bagaimana ini menjadi core value, real core value, bukan cuma formality. Nah, hari ini kita akan berdiskusi di arah sana. Bagaimana agar kita sama-sama bisa menerapkan akhlak secara real. Bagaimana agar BUMN bagaimana BUMN Buka bisa aja Teh. Semua udah di antigen, kita disclaimer dulu. Jadi bagaimana agar nilai-nilai ini terinstitusionalisasi secara organik di BUMN, dan juga Visi Integritas sudah melakukan bersama-sama dengan banyak BUMN, banyak universitas, juga kementerian, menerapkan sistem manajemen anti penyuapan dan juga menyusun whistleblower system yang nanti akan jadi ISO-nya ya Pak Adnan ya. Pak Adnan ini secara internasional juga mendukung ya Pak, agar ISO ini segera
terjadi. Nah, baik itu saja dari saya. Dari visi integritas berharap bahwa kita dapat bersinergi, berkolaborasi, pola-pola korupsi itu bisa terpetakan. Kemudian resiko korupsi itu juga bisa kita mitigasi. Bahkan kasus korupsi bisa kita investigasi. Namun yang paling penting adalah bagaimana kita berkolaborasi. Baik Bapak Ibu semua, terima kasih kepada para narasumber, kemudian juga kepada Bapak Ibu yang hadir secara daring. Selamat berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Sally Martini, mewakili Visi Integritas. Beliau adalah Wakil Direktur Visi Integritas. Terima kasih juga sudah menaruh premis awal dan premis utamanya bahwa ada kegelisahan Pak Erik dan para narasumber sekalian dan teman-teman wartawan bahwa kasus korupsi masih marak terjadi, dan pada sisi yang lain ternyata ada harapan. Tiba-tiba Pak Erik belakangan melaporkan kasus-kasus besar. Ada Jiwasraya, ada Asabri, terakhir Garuda. Dan hal ini saya rasa adalah topik yang menarik karenanya forum ini dibangun atau dibentuk Pak Erik. Dan sebuah kehormatan Pak Erik langsung bisa hadir bersama kami. Langsung saja kita mulai diskusi kita pada kesempatan kali ini. Topiknya adalah akhlak BUMN, bersih-bersih korupsi. Dan tentu kita berharap ini menjadi bola salju akan semakin besar, semakin kokoh, diikuti oleh banyak orang. Karena ini saya rasa bisa juga menjadi gerakan dan BUMN bisa menjadi lokomotifnya. Langsung saja Pak Erik, pertanyaan yang paling mendasar. Ini pakai bahasa yang gampang nih, bahasa rakyat. Ngapain Pak lapor-lapor kemarin? Ayo ceritain Pak. Gini, Latar belakangnya. mungkin sebelum lapor-lapor, kita bicara konteksnya dulu. Oke. Ya, bahwa kita harus sepakat yang namanya sempurna itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada sistem yang sempurna. Yang kita harus coba yaitu kan bagaimana untuk menekan korupsi itu dilakukan di 2 titik. Satu leadership-nya, yang kedua sistemnya. Oke. Nah, kalau ini bisa dijalankan secara konsisten, ini bisa meminimalisasi daripada tindak pidana korupsi. Ya. Nah, itu dulu konteksnya. Oke. Kenapa? Sejak awal ketika kami diamanahkan sebagai pembantu presiden untuk membenahi BUMN, kita itu sudah melakukan 5 fondasi dasar sebagai transformasi BUMN. Karena kan kembali, kalau kita tidak ada check and balance-nya kan sulit orang bilang, loh ini mau ngeceknya dari mana? Iya. Nah, jadi KPI-nya ada 5 sejak awal. 1, memetakan mana BUMN yang sangat korporasi, mana BUMN yang juga sangat pelayanan publik. Itu tidak bisa KPI-nya sama. Karena kenapa? Leadership yang ada di BUMN tersebut pasti ada kecemburuan ketika misalnya Telkom Group itu bisa menghasilkan laba 24 triliun. Tetapi pada saat bersamaan kereta api COVID, ya kan, penumpangnya hanya 15%, yang tadinya untung 4 triliun jadi minus. Kalau KPI-nya berdasarkan profit, ya semua nggak ada yang mau jadi dirut kereta api. Nah, karena itu KPI-nya kita coba mappingkan untuk supaya fairness-nya terjadi. Nah, itulah kenapa peta itu terjadi. Oke. Nah, dan tentu kita target-targetkan apa yang harus kita lakukan. Fondasi nomor 2, ini yang kita konsolidasikan selama ini. Kenapa sekarang banyak melihat, oh ini BUMN menggabungkan rumah sakit, BUMN menggabungkan industri pariwisata di bawah satu holding. BUMN menggabungkan industri kesehatan. Nah, tidak lain kenapa? Karena kami percaya kalau mau istilahnya menangan, kita mau juga bisa bersaing, kita harus punya expertise. Tidak bisa bisnis yang semua saya bisa. Nah, karena itu kita konsolidasikan BUMN berdasarkan klaster-klasternya. Di mana misalnya tadinya Bio Farma, Indo Farma, Kimia Farma itu berbeda-beda.
lalu digabungkan lagi sama rumah sakit berbeda lagi. Ya. Sekarang kita jadiin satu, supaya apa? Bisa membangun ekosistem kesehatan. Si Bio Farma tetap ekspertisnya menciptakan vaksin, si Kimia Farma ekspertisnya retailing, sekalian juga memproduksi yang namanya obat-obat berdasarkan chemical. Tapi Indofarma apa? Nah, Indofarma kita switch menjadi apa? Menjadi herbal medicine. Toh kenapa? Kalau ini industri herbalnya naik, lalu juga si Kimia Farma fokus kepada obat generik yang murah, akhirnya apa? Kita bisa menyediakan obat-obatan yang affordable untuk rakyat kita. Sekalian juga menekan yang namanya bahan baku obat impor. Ya. Nah itu kan konteksnya. Loh, apa hubungannya sama rumah sakit lah? Rumah sakit ini menjadi ekosistem. Kalau tidak dimulai dari rumah sakit, siapa yang percaya obat herbal? Nah ini kita lakukan. Makanya di situ fondasi yang kedua adalah membangun core values, di mana fokus kepada line of business-nya supaya jadi expertise di bidangnya. Akhlak. Supaya belum ke sana. Supaya bisa bersaing. Oke. Karena market ini makin terbuka. Kita bisa melihat industri perbankan, di mana ada swasta dan asing. Tetapi bank himbara kita tetap solid. Ada Mandiri, ada BNI, ada BRI, ya kan? Jadi sebagai penyeimbang di situ. Fondasi nomor 3, nah suka nggak suka, ini terjadi yang namanya disrupsi, terutama digitalisasi. Karena itu fondasi yang ketiga, kita semua menginginkan BUMN itu melek digital, melek teknologi. Semua kita terapkan. Supaya apa? Tadi bisa waktu ada disrupsi, BUMN-nya siap. Nah karena itu kita, teknologi juga menjadi basis juga penilaian daripada transformasi BUMN. Karena kita percaya dengan teknologi itu juga terjadi transparansi, keterbukaan. Yeah. Selain juga percepatan bisnis proses atau juga yang namanya new solution. Ya, nah ini yang kita coba. Yang keempat, nah ini yang nggak kalah pentingnya, bisnis proses. Itu salah satu yang menjawab kenapa terjadi korupsi itu karena bisnis prosesnya tidak benar. Nah ini menjadi penilaian di BUMN sekarang, bisnis prosesnya itu harus dijalankan. Nah supaya apa? Tidak ada keraguan-keraguan para pengambil keputusan di BUMN ketika harus mengambil keputusan. Contoh, hari ini harga pupuk bahan bakunya sudah naik 3 kali lipat yang namanya Postas Pospat. Direksi BUMN nggak berani tanda tangan. Nanti begitu sudah harganya normal, diperiksa. Apalagi kalau sudah nggak menjabat. Nah kalau bisnis prosesnya baik, nah itu kan bisa saling menjaga. Supaya kita juga melindungi leadership-nya. Tetapi kalau memang bisnis prosesnya tidak jalan baik, ada indikasi korupsi, ya kita harus tindak. Nah tapi semua fondasi ini tidak akan jalan kalau human capitalnya tidak juga dilakukan perbaikan. Karena itu fondasi nomor 5, human capital ini menjadi kunci daripada transformasi di BUMN. Di mana di human capital kita coba lakukan perbaikan-perbaikan. Misalnya kesetaraan gender. Sekarang di BUMN itu minimal 15% direksi harus wanita. Bahkan kita dorong sampai 25%. Tahun 2023 itu nanti 25%. Untuk yang generasi muda di bawah 42 tahun sekarang sudah tercapai 5%, nanti 2023 kalau bisa sampai 10%. Nah kenapa ini penting? Ada hubungannya juga. Kalau ada tadi pria dan wanita, ada check and balance. Nggak bisa sebuah perusahaan itu male domination. Akhirnya apa? Iya, dia pergi bersama ke sebuah tempat, terjadi kongko-kongko, akhirnya korupsi bareng. Nah, tapi kalau ada kesetaraan gender ini, bagian jadi penyeimbangan. Sama juga, kenapa perlu ada direksi muda? Sama, kalau kita bicara disrupsi yang namanya teknologi atau bisnis model yang baru, yang paling ngerti anak muda. Saya harus memaksa merubah mindset saya, nggak mudah.
Nah, dengan kita bekerja sama dengan yang lebih muda, kita bisa mengerti pola pikir mereka, dan ini bagian juga sustainability daripada continue leadership. Ya. Nah, baru kita bicara akhlak. Oke. Akhlak menjadi core values-nya. Itu untuk semua. Tetapi akronim akhlak itu kan sebenarnya ada maknanya. Di situ juga ada penjelasannya. Amanah. Artinya apa? Kita dididik, kalau kita memimpin itu juga ada sesuatu yang mengikat. Salah satunya integritas. Gitu kan? Nggak bisa kita memimpin, kita berpikir absolute power. Integrity menjadi bagian penting gitu. Penting juga apa? Kalau yang mimpin nggak kompeten, problem juga. Sama, saya mendorong anak muda jadi leadership, tapi nggak kompeten, ya problem pasti. Ya. Nah, kaget. Ya, sama juga. Saya percaya, yang namanya sebuah perubahan itu juga harus harmonis. Nggak bisa kisruh terus menerus. Akhirnya kalau kisruh terus menerus, akhirnya debat kusir. Ya. Nah, harmoni ini yang juga kita jaga, apalagi bangsa kita ini kan sudah sepakat di mana perbedaan itu menjadi kekuatan kita. Yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila dan lain-lain gitu. Loyalitas. Nah, ini juga penting. Bukan loyalitas buta. Yuk terjun jurang enggak. Tapi loyalitas kepada apa? Yang tadi fondasi-fondasi yang kita pikirkan. Apa? Bahwa BUMN ini milik negara. Nah, karena itu apa? Penting sekali BUMN ini kita sepakatin sebagai penyeimbang pasar, dan kadang-kadang mesti mengintervensi pasar bila tidak ada keseimbangan, dan juga program-programnya mesti dekat dengan rakyat. Nah, loyalty atas itu, bukan loyalitas buta kepada sesuatu gitu. Oke. Nah, ini yang kita lakukan. Adaptasi, saya rasa nggak usah dibahas, eranya sekarang mesti adaptasi, kolaboratif juga nggak usah dibahas. Itu yang kita lakukan. Nah, ini yang kita lakukan. Nah, baru kita bicara apa tujuan-tujuan yang kita mau lakukan. Sama, ya kita pengen BUMN ini menghasilkan laba sebesar-besarnya. Supaya apa? Didividenkan kepada negara. Nah, supaya apa? Negara punya income lain selain pajak. Supaya bisa apa? Membuat program-program yang negara butuhkan, gitu kan? Tetapi juga saat bersamaan pelayanan publik terjadi. Nah, sekarang konteksnya, kalau kita ngarepin dividen, kita bicara korupsi, mengurangi dividen nggak? Pasti. Itu. Nah, sekarang kalau kita lihat dengan konsolidasi yang kita lakukan, selama ini BUMN tahun 2020 untungnya 13 triliun. Sekarang 9 bulan, belum cukup, mudah-mudahan akhir Januari ini udah dapat lah angkanya. Itu sekarang untungnya 61 triliun. Artinya ada kelipatan kenaikan yang luar biasa. Karena tentu satu, bonus komoditas. Kita nggak bisa pungkirin. Tapi banyak juga kenapa profit ini naik. Efisiensi yang luar biasa. Dan juga bagaimana kita fokus kepada bisnisnya. Contoh, dulu yang namanya PTPN, ya, perkebunan kita sudah punya utang 41 triliun. Ya, saya nggak bisa ngomong korupsi, ya, nanti the next story. Ya. Saat bersamaan ruginya 1,4 triliun. Padahal PTPN ini jutaan hektar hasil. Dan juga penghasil gula. Yang selama ini kita import gula terus. Nah, berarti ini kan perusahaan penting. Nah, dengan segala efisiensi, dengan komoditas, hari ini PTPN untung 2,3 triliun. Tapi sayangnya mesti cicil utang 41 triliun. Itu kan. Ini kan konteksnya ya, ini is a reality. Yeah. Nah, itu yang saya lihat kenapa salah satu penekanan daripada korupsi ini juga menjadi bagian penting supaya dividen kita lebih baik. Sama ketika CSR BUMN ini juga kadang-kadang jadi komoditas politik. Nah, itu yang kenapa sekarang CSR BUMN pun kita refocusing kepada apa? 3 hal.
pendidikan, lingkungan hidup, dan juga pendampingan UMKM. Jadi nggak semua meng-create program CSR ya yang akhirnya tidak ada bekasnya. Nah, sama juga apa hubungan sama profit lah. Kalau CSR-nya tepat, ya kan bagus juga buat profitnya. Kenapa? Kalau memang tidak perlu dipergunakan segitu besar seperti di tahun 2020, saya menghemat CSR 250 miliar. Ya kan? Itu kan langsung di laba bersih langsung dapat itu angkanya kalau ada penghematan itu. Karena CSR itu diambil kadang-kadang langsung dari revenue. Jadi sebelum dikurangin ongkos lain, nah bukan berarti pelit CSR. Nah, kita terus menginikan. Tapi kalau pada saat tahun 2020 ada CSR yang tersisa karena memang tidak bisa jadi pergerakan yang masif, lebih baik CSR ini kan menjadi profit atau dibalikan ke negara, negara bisa melakukan bantuan yang lain. Oke. Nah, jadi sama konteksnya jangan kenapa melaporin dulu. Oke. Nah, jadi kenapa kita lapor? Khususnya buat Jiwasraya ini, ya ini kan kita lapor itu Desember kalau tidak salah, 2019. 1,5 bulan setelah saya menjabat. Waktu itu kita mereview kondisi BUMN secara menyeluruh. Nah, tetapi yang paling menggelitik saya ketika melihat kondisi Jiwasraya dan Asabri, di mana saya lihat, wah ini kayak 1MDB istilahnya dalam konteks yang lain, gitu. Dan ini yang dirampok ini kan pensiunan, yang dimana setelah pensiun itu kan dia mengharapkan ada kehidupan. Nah, disitulah kenapa saya langsung lapor Bapak Presiden waktu itu, Pak ini kondisi seperti ini, sudah dari tahun 2000-an sampai 2006 atau berapa. Nah saya nggak tahu, tapi kondisinya di tahun 2012 atau 2013 saya lupa, ini makin jelek. Karena ada tambahan yang namanya Ponzi scheme waktu itu dengan sistem istilahnya investasi lah apalah segala gitu. Nah Bapak Presiden waktu itu kaget. Kok nggak ada yang pernah melaporkan? Ya saya nggak ngerti Pak. Iya kan. Saya minta dukungan, Bapak Presiden lakukan. Makanya waktu itu kita langsung, ya kan, bulan Januari kalau tidak salah, langsung melaporkan koordinasi dengan pihak kejaksaan. Waktu itu masih Jiwasraya. Baru setelah kita lihat Jiwasraya ini membaik, baru kita laporkan Asabri. Nah setelah juga Jiwasraya Asabri kita melihat result yang baik, ya kita melaporkan Garuda. Nah konteks yang melaporkan ini ada beberapa hal yang memang kenapa diperlukan. Satu, payung hukum. Payung hukum yang jelas untuk menyelesaikan masalah ini. Gitu. Karena sama, yang tadi bisnis proses. Jangan sampai nanti maksud kita baik, suatu hari kita dituntut balik. Oh ini main-main gitu kan. Sama ketika menandatangani pembelian tadi bahan baku pupuk yang lagi naik, nanti 5 tahun lagi nah ini bahan bakunya pupuk murah hari ini. Padahal kan hari ini supply chain lagi begini. Nah jadi kita punya payung hukum yang baik. Karena payung hukumnya baik, baru kita melakukan penyelesaiannya dengan baik. Kalau Jiwasraya sama Asabri tentunya karena ini merupakan milik negara 100%, ya perlu ada dukungan dari kementerian lain, terutama Kemenkyu, untuk bisa membantu likuiditas daripada Jiwasraya itu. Tetapi dari 28,7 triliun kebutuhannya, itu 8,7 triliun kita memakai keuangan yang ada di grup asuransi BUMN sendiri. 20 triliun suntikan, 8,7 cash flow-nya yang ada di asuransi tadi. Karena kita juga ngerti, kita nggak bisa ngeberatin semuanya ke negara. Sama juga untuk Asabri, ada liquidity yang masuk.
supaya bisa diselesaikan. Nah, apakah cukup? Tidak. Nah, karena itu sekarang dengan payung hukum jelas, penyelesaiannya sudah ada, hukumannya juga sedang diproses. Nah, kita sekarang mendorong bagaimana di Undang-Undang Keuangan ini perlu adanya perbaikan yang namanya mengenai dana pensiun. Di Undang-Undang Keuangan kan kalian lagi mau diprolegnaskan. Kita dorong dari kejadian yang kita alamin hari ini, jangan sampai nanti ada kejadian-kejadian lain di dana pensiun yang masih banyak di Indonesia. Nah, supaya sistem yang mengikat. Nah, sama Garuda. Garuda ini harus ada payung hukum dalam kita melakukan restrukturisasi. Karena kenapa? Di dalam Garuda itu kan ada yang namanya fraud atau korupsi yang sudah terbukti. Nah, tapi kita juga melihat ini harus jadi perbaikan sistem juga di Garuda hari ini dan masa datang. Kenapa? Contohnya di situ sama di bisnis prosesnya menyalahi membeli pesawat tanpa memastikan rutenya kemana. Ini kan kita bukan beli mainan, saya mau beli mainan, saya mainin, habis itu dibuang gitu. Ini kan kompleksitas daripada industri pesawat penerbangan di Indonesia ini sangat penting. Kita ini negara kepulauan yang jumlah penduduknya 270 juta, nggak main-main. Nah, jadi itulah kenapa kita melaporkan itu ada strategi-strategi yang memang harus dijalani prosesnya. Gitu. Pak Erik, saya satu pertanyaan kunci lagi, setelah itu saya akan ke Pak Pandu. Di core value pertama dan ketiga, soal akhlak yang punya korelasi kuat dengan integritas dan juga harmonis. Menteri-menteri sebelum Bapak juga ada yang berusaha bersih-bersih. Dampaknya ada Pak, dampak langsung. Nggak tenang hidupnya bahkan pasca pensiun. Pertanyaannya saya mau elaborasi juga, bagaimana caranya kita bersih-bersih tapi harmonisasi di tubuh BUMN tetap berjalan? Atau apa resepnya sehingga Pak Erik bisa lanjutkan? Ya gini, dalam mengambil keputusan itu pasti ada resikonya. Ya. Berbuat secara baik pun pasti belum tentu diapresiasi. Bahkan bisa juga tetap difitnah. Karena pasti banyak yang sakit hati juga. Nah, kan itu pilihan yang memang tidak mudah. Ya kembali, karena saya diberi amanah, hari ini ya saya harus mengambil hal itu. Dan ya itu resiko yang memang harus dihadapi gitu. Tetapi konteksnya tidak dilakukan secara arogansi. Ada Jadi, akuntabilitas di situ. Misalnya karena emosi, karena suka dan tidak suka kita menuduh. Okay. Nah, tapi kalau ini jelas fondasinya, ya kan begini loh. Memenjarakan seseorang, menangkap seseorang itu kan ada keluarganya. Itu. Ada yang tersakiti. Kan tidak bisa hanya menuduh atau ini memenjarakan seseorang tanpa bukti-bukti yang baik. Gitu. Nah, karena itu dalam melakukan itu ya konteksnya memang sebuah kebijakan yang harus diambil, tetapi bukan karena sesuatu yang kita memframing atau suka dan tidak suka gitu. Makanya kan saya bilang, direksi yang ada di BUMN ini tidak semuanya pilihan saya kok. Ada pilihannya Bu Rini dan masih menjabat sampai hari ini. Nah, ketika saya dibilang, oh enggak nih Pak Erik punya geng-gengan, enggak, ini buktinya masih banyak yang dulu-dulu. Itu. Nah, ini kembali sebuah tadi sistem. Ya kan? Dan punya tujuan yang tadi bahwa memang di semua negara itu konteks income sebuah negara tidak bisa hanya lagi berdasarkan hanya pajak. Perlu ada tambahan pemasukan dari yang lainnya. Gitu. Oke. Pak Erik, terima kasih. Saya geser dulu Pak ke Pak Pandu. Pak Pandu, tentu kita ingin gali lebih jauh soal
beberapa hal ya. Salah satu yang menarik kan sebenarnya soal 37001, Pak Erik juga sebenarnya mendorong hal tersebut. Kemudian di 37001 salah satu yang khas adalah setting tone from the top gitu. Nanti saya ingin masuk situ. Tetapi sebelumnya Pak Pandu pernah ada di KPK. Apa tanggapan Pak Pandu terkait misalnya inisiatif Pak Erik tadi mencoba mendorong suasana ekosistem yang lebih baik? Salah satu upayanya adalah melapor-laporkan masalah-masalah ini ke ranah hukum. Dalam konteks itu apa tanggapan Pak Pandu? Terima kasih. Menurut saya Pak Erik sebagai menteri sudah melakukan suatu langkah yang sangat konstruktif dibanding menteri-menteri sebelumnya. Gitu. Sangat jarang menteri melaporkan ranah yang merupakan portofolionya ke KPK. Ini sebuah sikap positif bagi publik dan bagi BUMN sekalian bahwa Pak Erik sangat serius agar di bawah kepemimpinan saya tidak ada korupsi lagi. Dan karena itu maka KPK sudah kejaksaan bertindak serius dan sekarang sudah ada kasusnya. Gitu. Karena di kejaksaan saja KPK supposed to be mengawasi, kan ada pasal mengenai korupsi. Kenapa perlu diawasi? Ya kadang-kadang seringkali ada pihak-pihak tertentu yang berkepentingan sehingga ada intervensi. Sejauh pengalaman saya, supervisi itu penting untuk menjaga itu. Ya biasalah, di negeri kita ini selalu ada yang berkepentingan sehingga perlu pengawasan. Dan mudah-mudahan KPK bisa melakukan itu dengan baik. Jadi saya pikir signal dia sangat positif ke depan. Oke. Kepada yang mengenai 37001 tone at the top, hal tersebut merupakan poin penting bahwa sesuai dengan harapan dari ISO itu sendiri bahwa harus ada greget dari pimpinan dan itu sudah dilakukan oleh Pak Erik. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya sudah ada pasal, sudah ada klausul atau sudah ada kewajiban dari BUMN untuk menerapkan ISO 37001 mandatori sifatnya. Dan di dalam values yang ditetapkan oleh kementerian bahwa ada yang namanya akhlak. Tadi Pak Erik berbicara mengenai yang di depan. Kolaborasi belum dibicarakan. Ini yang menurut saya akan saya angkat. Bahwa setelah ditetapkan ISO sebagai mandatori ditetapkan oleh seluruh BUMN, mesti ada pengawasannya. Nah, kolaborasi dalamnya kolaborasi yang sifatnya pengawasan atau oversight diatur di dalam ISO mengenai tata kelola. Jadi ISO itu kan 37001 mengenai anti korupsi, anti penyuapan. 37000-nya tata kelola, di mana ada pasal penting mengenai oversight. Nah, saya mendukung langkah Pak Erik, tapi bagaimana follow up setelah itu ada polisi itu adalah dalam bentuk kolaboratif, pengawasan kolaboratif. Artinya apa? Menteri mesti memantau pelaksanaan daripada ISO tersebut. Jadi sifatnya vertikal. Yang horizontal adalah dalam bentuk peer review, agar para BUMN yang sudah menerapkan pasal tersebut melakukan saling review, karena mereka sudah punya kemampuan untuk melakukan review. Karena ISO itu 3 tahun usianya. Setiap tahun mereka harus melakukan self assessment sendiri. Mereka sudah punya kemampuan itu. Kenapa tidak dilakukan peer review, saling review agar ada independensi? Itu yang sangat menurut saya perlu di follow up dengan cara itu. Yang kedua, whistleblower. Whistleblower ada pasal penting dalam ISO 37002. Yaitu dari punya governance, 01-nya anti suap, 370-nya adalah whistleblower. Whistleblower adalah faktor penting bagi KPK. Karena semua kasus yang terjadi di KPK dan OTT itu muncul dari whistleblower. Nah, jadi kalau whistleblower ini di-follow dengan baik, saya sangat yakin potensi itu bisa dicegah. Jadi saya bicara pencegahan ya. Itu sudah ada ISO-nya, tapi kalau bisa dilakukan peer review di antara BUMN, bagaimana memantau tindakannya daripada BB tersebut, itu sangat bagus. Yang ketiga, perlu dipantau adanya bagaimana internal audit bekerja menjalankan mandatnya. Itu sangat penting. Ada sebuah rumus menarik. Fraud meningkat kalau internal auditnya itu memble. Itu rumus seperti itu. Jadi jangan-jangan kasus yang dilakukan oleh Pak Menteri kepada kejaksaan tersebut
karena sejak awal internal auditnya itu tidak profesional, sehingga tidak melakukan upaya pencegahan. Gitu. Jadi itu juga dilakukan peer review juga bagus. Jadi artinya apa? Ketika peer review dilembagakan oleh kementerian, maka mereka dengan ini akan saling mengontrol. Itu yang perlu sebenarnya dikembangkan oleh kementerian ke depan. Jadi selama ini belum pernah ada di Indonesia. Dan kalau Pak Erik melakukan itu legacy baru, legacy bagus. Bagaimana saling mengontrol di antara BUMN dengan menjaga 3 hal tadi, anti suap, whistleblower, dan internal audit. Itu Mas Akhil. Oke. Di 37001 itu tentu elemennya banyak. Iya. Apakah misalnya laporan yang dilakukan Pak Erik itu bisa juga dikategorikan bagian dari korektif sistem atau pengawasan yang sebenarnya memang termaktub di 37001 atau seperti apa Pak? Laporan Pak Erik adalah sebuah tone at the top, sebuah action untuk menunjukkan bahwa sangat jelas political will dari pimpinan. Oke. Tinggal bawahnya mesti ikutin. Tidak hanya sekedar menterinya, tapi kementeriannya tidak keluar. Dan ketika itu menjadi mandatori seluruh BUMN harus menerapkan SU 371, disitulah letak keseriusan menerapkan pencegahan korupsinya. Dan itu bisa dilihat pertama sejauh mana mereka menseriusi terhadap ISO ini. Nah, sebenarnya kita bisa lihat ketika dia di hasil pertama kali, makin banyak temuannya, sebenarnya makin banyak mesti diperbaiki dari sisi anti penyuapannya. Satu itu. Yang kedua, bagaimana internal audit menjalankan perannya ketika dia kan di dalam korporasi itu ada yang namanya 3 lapis ya. Internal audit adalah lapis ketiga. Lapis pertama dan keduanya itu adalah urusan di bawah internal audit. Itu mesti bisa diawasi oleh internal audit. Gitu. Dan kemudian dilakukan monitoring. Setelah itu akan ada corrective action di belakang. Setelah ada temuan terhadap oleh internal audit. Jadi ini sebuah sistem yang utuh yang sebenarnya sudah disiapkan dalam mencegah terjadinya korupsi. Gitu. Jadi menurut saya semua sudah ada. Bagaimana penerapannya, tinggal bagaimana menteri memantau implementasinya, itu yang penting. Oke. Satu lagi soal setting tone from the top. Pilihan melaporkan bukan pilihan yang populer Pak. Seberapa urgent sebenarnya setting tone from the top ini kalau kita elaborasi dengan 37001? Apa sebenarnya yang spesial dari setting tone from the top dan laporan-laporan yang bisa dilakukan oleh pemimpin? Sebenarnya kalau mau mengikuti gayanya Pak Menteri, para direksi BUMN pun mesti melaporkan terhadap temuan di lembaganya yang agar Abga pun bertindak secara serius. Karena temuan internal audit itu basically bisa jadi sifatnya administratif, sifatnya koruptif. Itu dilaporkan mestinya. Itu kan serius ya. Nanti sayangnya hanya menterinya, gitu Pak. Mestinya dia melaporkan juga sesuatu yang supaya ada independensi di dalam proses investigasinya. Nah, sayangnya nggak di-follow apa. Jadi mudah-mudahan bisa men-trigger diskusi-diskusi lanjutan di teman-teman BUMN ya, bahwa ini bukan jalan sunyi. Pak Erik di kementerian saja yang di atas sebenarnya sudah memberikan inspirasi, mudah-mudahan di bawah-bawahnya juga menyambut tone dari Pak Erik. Oke, sekarang saya izin Pak Adnan geser ke Bu Natalia. Bu, pertama-tama pertanyaannya sama, apa pendapat Ibu soal kreativitas dalam tanda petik atau inisiatif dari Pak Erik melakukan pelaporan ke ranah hukum terhadap beberapa kasus yang tadi sudah disebutkan. Apa pandangan Ibu Natalia? Oke, pertama koreksi sedikit, saya sudah lama sekali tidak di pusat tata kelola. Okay. Saya sekarang di International Council Transparency International dan juga hari ini saya bicara mewakili pusat etika bisnis dan organisasi Sudarto Sastrosaatomo di PPM itu satu. Bagaimana pendapat saya atas inisiatif Pak Erik? Sebetulnya Pak Erik tidak ada pilihan lain karena kasus itu sudah sedemikian gamblang, sudah lama menjadi pembicaraan publik dan seandainya memang ingin setting the right tone from the top, Pak Erik nggak ada pilihan lain. So bagi saya it's nothing special sebetulnya karena it's inevitable, dia harus melakukan itu. Tetapi ya seperti yang dikatakan Pak Adnan, jarang sekali ada pimpinan yang berani melakukan itu.
Tetapi Pak Erik sebagai seorang dengan latar belakang bisnis mengerti betul makna dari kredibilitas. Dan kalau memang ingin menjaga kredibilitas kementeriannya dan ingin mendapatkan hasil dari semua reformasi yang ingin dilakukan di dalam kementeriannya itu sendiri, dan juga perbaikan di dalam BUMN yang menjadi tanggung jawab beliau, pelaporan jalan ya. Semoga ini yang saya khawatir jangan-jangan nanti tiap minggu Pak Erik harus melakukan laporan-laporan. Tapi semoga tidak. Tetapi ini memang langkah bagus yang memang tidak dapat dihindari. Oke. Ibu Natalia, ke depan apa yang harus dilakukan untuk memastikan yang pertama BUMN semakin baik gitu kinerjanya, tapi di satu sisi tidak hanya baik kinerjanya, tapi memang integritasnya semakin baik, bebas dari korupsi. Saya kira apa yang telah dimulai sudah merupakan langkah awal yang baik, walaupun sebetulnya kan sudah lama sekali upaya pembersihan ini dilakukan. Tetapi saya kira sekarang baru kelihatan ada titik terang, ada terobosan. Bahwa saya diberitahukan kemarin bahwa 90% dari BUMN sudah mempunyai sudah menerapkan ISO 37001. Itu sudah sesuatu yang bagus sekali. Tadi Pak Pandu juga sudah menjelaskan itu. Tapi again soal implementasi dan pengawasan, jangan sampai ini hanya sekedar exercise checklist aja. Nah, soal tone from the top. Tone from the top di konteks kita sangat penting. Tetapi bukan sekedar tone from the top mengatakan, melakukan, oke, semua menerapkan. Tetapi tone from the top itu juga harus diperlihatkan melalui perilaku. Jadi jangan hanya di ucapan saja. Dan tone from the top itu intinya adalah soal ethics. Sejauh mana BUMN ini dalam menerapkan tata kelola perusahaan dan dalam menerapkan anti-bribery systems mereka itu juga menghayati dan menjalankan apa yang dinamakan itu ethics. Ya. Karena ini bukan apa yang ingin dibangun melalui membentuk atau mendirikan whistleblowing system, anti-bribery management system itu bukan sekedar compliance. Tujuannya itu adalah merubah ethics dan corporate culture di dalam BUMN itu. Jadi tadi Pak Erik atau saya pernah dengar Pak Erik mengatakan bahwa di dalam human resource trainingnya korporasi, pendidikan korporasinya penting. Tetapi beliau harus juga ingat bahwa pendidikan ethics, penerapan ethics itu amat sangat penting. Dan bagaimana mengebumikan soal ethics itu dalam pelaksanaan sehari-hari, dalam pengelolaan perusahaan, itu bukan hal yang mudah dan memerlukan training dan training lah yang terus-menerus. Saya berharap bahwa nanti Pak Erik dalam melakukan pembenahan ini bukan saja fokus pada bottom line, tetapi juga fokus juga pada perubahan mindsets dan corporate culture di dalam BUMN, supaya semua yang terlibat, semua stakeholder di dalam BUMN itu menyadari bahwa sebagai pimpinan BUMN itu tanggung jawabnya lebih besar lah, katakan, karena menggunakan uang negara, bahwa mereka mempunyai ethical responsibility untuk berbuat yang terbaik untuk perusahaannya, tetapi juga pada ujung-ujungnya bagi kita rakyat yang menyumbang duit kita untuk perusahaan-perusahaan tersebut. Oke, Ibu Natalia, terima kasih. Clear sekali pesannya. Kalau ditanya mau dimulai dari mana perbaikan tata kelola, adalah salah satunya kalau sumbangan Bu Natalia adalah perbaikan etik, membumikan core value dan seterusnya. Itu terlihat sederhana, tapi saya yakin dan percaya tidak mudah. Menghafalkan akronim akhlak itu tentu relatif lebih mudah, tetapi menjalankan kesehariannya itu adalah PR dari BUMN. Oke, saya sekarang izin ke Romo dulu. Mas Danang, kalau kita bicara soal BUMN, kita berharap memang ini kan kapal besar ya.
tetapi memang ada yang membocori dalam tanda petik, melubangi begitu ya. Petanya gimana sih, Romo? Atau apa hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman di BUMN dan secara khusus Pak Erik kalau melihat peta korupsi di BUMN atau hal-hal yang lain yang perlu diadres? Silakan. Ya, menurut saya satu hal penting sebetulnya adalah bagaimana mendorong pengawasan oleh publik ya. Artinya supaya ada informasi kepada Pak Erik, misalnya soal Jiwasraya itu kan dari beberapa tahun lalu kita dengar ini masalah gitu kan, sehingga kemudian karena nggak diselesaikan, lalu kemudian akhirnya Pak Erik lah yang ketiban ininya bebannya menyelesaikan itu. Siap kalau enggak akan terus tertunda-tunda terus gitu kan. Tetapi pembicaraan itu sudah kita ini karena Jiwasraya kan TBK, jadi kita tahu sebetulnya situasinya. Nah, yang menjadi persoalan kemudian tidak banyak yang non TBK atau yang tidak menerbitkan obligasi kan tidak ada informasi yang terbuka gitu ya. Dan itu membuat kita kesulitan, ini BUMN ini kondisinya seperti apa gitu ya. Nah, akhirnya kemudian beberapa teman dan beberapa media menurut saya itu akhirnya mengandalkan laporan audit BPK yang sangat terlambat gitu. Artinya yang saya tahu misalnya media yang rutin mempublikasikan ranking BUMN itu kan Infobank kalau nggak salah itu ya. Tapi terbit itu bulan September atau Oktober. Dan itu saya menduga dia akan menunggu laporan LKPP, laporan keuangan pemerintah pusat, di mana salah satu lampirannya adalah kinerja seluruh BUMN kita, gitu kan. Nah, seandainya kemudian laporan-laporan dari BUMN itu bisa dipublikasikan minimal di Kementerian BUMN, masyarakat akan bisa sejak awal mengetahui bagaimana kinerja perusahaan ini, gitu ya. Karena memang menjadi nahkoda, menjadi direksi BUMN itu nggak mudah. Tujuannya itu banyak gitu. Kalau swasta kan jelas profit, it's very clear ya. Profitnya sekian-sekian harus dikejar gitu. Kalau BUMN tadi disebut Pak Erik di awal kan sebagian ada public service gitu ya. Artinya walaupun perusahaannya untung tapi kalau public service-nya bermasalah, itu bisa sulit gitu kan. Misalnya yang sebelumnya gitu ya. Katakanlah ketika itu ada pemadaman terjadinya blackout di Jakarta, ya kenal direktur PLN-nya. Jadi ukurannya bukan profit lagi gitu ya. Atau kemudian ambil contoh Pertamina. Salah satu ukurannya kan BBM satu harga misalnya. Nah, kalau banyak protes di Papua di mana-mana BBM satu harganya nggak satu lagi harganya. Nah, itu mesti catatan gitu. Karena memang ada dimensi pelayanan publiknya. Bahkan itu kabur juga. Misalnya juga soal infrastruktur, Tol Jawa misalnya. Waskita Karya itu barangkali ya utangnya memang besar sekarang ini. Tetapi kan ketika saya pulang kampung lewat Tol Jawa tuh, wah ini nyaman sekali nih. Enggak, kota Semarang, kota Yogyakarta ini sekarang hidup karena ada Tol Jawa. Gitu ya. Itu manfaat terbesar. Nah, sekali lagi benefitnya bukan finansial kan, benefitnya pada pelayanan publik. Akhirnya mendorong sektor-sektor lain atau unit-unit lain seperti wilayah-wilayah lain itu menjadi bergairah. Itu kontribusi BUMN. Nah, menurut saya itu harus diperjelas oleh Pak Erik, di mana yang memang fokus di pelayanan publik dan kemudian mana yang kemudian fokusnya pada profit, pada corporate. Nah, kesulitan berikutnya bagi rekan-rekan di BUMN ini kan juga pimpinannya banyak, gitu ya. Memang resminya ada komisaris, ada Pak Erik, gitu ya. Tetapi kan ada juga rekan-rekan di Senayan yang juga kadang-kadang ada sesuatunya, gitu ya. Atau ada hal lain juga, gitu kan. Jadi itu kemudian menjadi istilahnya ada banyak intervensi politik ya. Nah, kalau kita lihat sebetulnya BUMN pun sebetulnya menurut saya menyelesaikan beban lagi ya. Menyelesaikan hal-hal yang tak terselesaikan di wilayah asalnya gitu ya. Misalnya ada banyak kritik atau keluhan titipan komisaris, titipan ini gitu, kepentingan bisnis yang lain di BUMN gitu ya. Ini kan akarnya kemudian bukan di BUMN tapi akarnya misalnya di persoalan pendanaan politik yang masih terus menjadi persoalan hingga sekarang ini gitu ya. Artinya karena negara tidak memberikan subsidi cukup, tidak ada aturan yang cukup jelas, akhirnya semua berlomba-lomba bagaimana menjadikan BUMN menjadi sumber penerimaan atau menjadi sapi perahnya gitu. Nah, ini ketiban bebannya lagi-lagi di Kementerian BUMN. Atau kemudian ada problem juga misalnya kalau kita lacak, jadi TE tahun lalu melacak sebenarnya latar belakang komisaris itu apa? Ternyata bukan politisi yang paling banyak.
paling banyak 51% itu ternyata dari birokrasi, dari kementerian-kementerian lain. Mungkin kepentingan Pak Erick bagaimana mengontrol ini ya BUMN ya. Peringkat nomor 2-nya Kementerian BUMN, it's okay lah gitu ya. Peringkat pertama Kementerian Keuangan dan kementerian lain. Tetapi yang saya dengar dari beberapa menteri dan rekan-rekan di kementerian lain, itu bangga loh kalau nempatin komisarisnya di BUMN gitu. Dirjennya jadi komisaris itu bangga, oh saya sudah nempatin ini nih. Berapa dirjen saya masuk menjadi komisaris gitu. Nah artinya ada persoalan, soal remunerasi, soal birokrasi yang nggak terselesaikan di tempat lain. Pak Erick tolong selesaikan. Nah kira-kira BUMN jadi bebannya banyak banget, jadi makanya kemudian tidak mudah gitu ya. Jadi itu yang saya kira menjadi PR bagi kita semuanya gitu. Jangan suruh Pak Erick maju sendiri gitu kan. Ini lama-lama juga. Saya kira Pak Erick ini sosok politisi, menteri yang disayang sekaligus dibenci loh. Disayang karena semua pengen nitip sesuatu ke BUMN, tapi pasti yang nggak diakomodir pasti, waduh ininya juga diubun-ubun marahnya gitu kan. Jadi ini yang kemudian membuat agar kemudian Kementerian BUMN bisa objektif, kita dorong supaya Kementerian BUMN juga terbuka, transparan, mempublikasikan kinerjanya gitu ya. Misalnya kalau ada orang atau politisi atau kelompok tertentu minta ini loh, kondisinya nggak bagus, masa kalian minta-minta gitu kan, ini kan bisa jadi catatan. Jadi menurut saya penting gitu ya, karena BUMN ini kan sebetulnya mengelola aset publik, sebetulnya sumber daya publik ya, sumber daya publik dalam bentuk anggaran, dalam bentuk aset, dan juga dalam keputusan-keputusan pemerintah yang lainnya gitu. Nah BUMN ini karena pengelola sumber daya publik seharusnya idealnya dia diperlakukan sama dengan perusahaan TBK, jadi masyarakat bisa melihat langsung ya, aksi korporasinya apa, laporan auditnya, laporan keuangannya seperti apa gitu, sehingga kemudian dia menjadi perusahaan yang transparan, sama standarnya dengan perusahaan TBK lainnya. Nah, berikutnya yang menurut saya penting, yang saya kemarin udah dengar tapi belum begitu jelas, mungkin Pak Erick bisa menjelaskan. Karena kita menitipkan sumber daya publik kan sebetulnya dari kita juga, dari pajak-pajak kita kan. Ya. Harusnya yang di BUMN dipegang dong sama manajer yang profesional, jangan titipan ini kan. Nah itu penting. Jadi bagaimana Pak Erick bisa membuat pool talent gitu ya, supaya kalau bisa ambil dong manajer berkelas gitu kan, manajer yang terbaik dari manapun, kelola itu pegang BUMN gitu. Masa kita percayakan, misalnya kalau kita rekrut sopir, masa kita cari sopir yang ecek-ecek, maunya sopir yang terbaik gitu kan. Nah, bagaimana Pak Erick ini, artinya itu menjadi penting, artinya agar kemudian BUMN bisa berkompetisi, bersaing dengan swasta, dan juga karena tadi lebih kompleks masalahnya, harusnya manajernya harusnya yang terbaik gitu. Oke. Nah, perlu kita dorong Kementerian BUMN rekrut tuh yang terbaik, jangan yang titip-titipan lah, kira-kira gitu. Nanti saya ingin Pak Erick jawab soal ini, tetapi saya masih ke Mas Danang. Waktunya semakin terbatas, tetapi nggak afdol kalau ada Mas Danang kita nggak nanya IPK, Indeks Persepsi Korupsi. Seminggu lagi akan rilis. Saya mau elaborasi dengan cerita, apakah kalau sektor BUMN semakin sehat punya pengaruh terhadap IPK kita, atau bagaimana relasinya? Sebetulnya tidak terkait langsung ya, tidak terkait langsung ya, karena yang dinilai sebetulnya dari indeks persepsi korupsi itu satu tentu pelayanan bisnis karena sebagian orang melihat itu, kemudian yang kedua soal korupsi politik, dan ketiga korupsi peradilan. Itu tiga hal yang sebenarnya menjadi sorotan. Tetapi kalau dihubungkan dengan BUMN artinya kan ini persepsi. Kalau kemudian BUMN kita yang besar-besar itu kinerjanya makin bagus, dilihat di pasar modal itu bagus, artinya menambah persepsi yang positif terhadap Indonesia. Saya kira di situ ininya. Iya. Nah kalau Jiwasraya masih ada masalah, nanti ada masalah yang lagi, itu pasti akan menambah pada persepsi yang negatif. Nah, artinya pentingnya di situ bagaimana, karena ini yang disorotkan sebetulnya di perusahaan-perusahaan itu. Karena responden dari berbagai survei yang digunakan indeks persepsi korupsi sebagian besar adalah para eksekutif bisnis. Jadi ini kan kayak yang disurvei di kalangan mereka sebetulnya, di kalangan teman-temannya Pak Erick semuanya gitu. Jadi kalau Pak Ericknya berhasil membawa ini makin berkelas, tentu saja berkontribusi penting bagi peningkatan persepsi terhadap korupsi di Indonesia. Oke, Mas Danang, saya langsung. Pak Erick, tadi ada harapan dari Mas Danang soal talent pool yang harusnya orang-orang terbaik yang mengisi posisi terbaik di BUMN. Ada komentar? Ya, kita sudah terus melakukan perbaikan-perbaikan itu.
ada dua konteksnya. Satu, kalau bicara talent pool sekarang ini banyak sekali BUMN ini merekrut talent tidak hanya dari dalam BUMN tapi dari luar BUMN. Contoh saja, untuk holding para wisata yang kemarin baru diresmikan, itu direktur marketingnya, saya rasa kalau di kalangan swasta tahu yang namanya Maya, Terkenal. CEO Densu, Ya, CEO Densu. ya kan? Dia saya approach 3 bulan, akhirnya memberikan jawaban. Artinya apa? Waktu saya tanya kenapa akhirnya dia mau, karena dia percaya ekosistem para wisata yang sedang kami bangun ini benar-benar sesuatu yang akan menjadi lokomotif besar untuk membangun para wisata kita yang selama ini masih lebih berpihak kepada wisatawan asing. Tidak salah. Tetapi kalau kita lihat kan kembali fakta dan datanya terlihat 100% industri wisata itu adalah 72% turis lokal atau domestic tourism. 28% itu dari international tourist. Kuehnya domestic tourist itu 1.400 triliun. Jadi ketika saya paparkan ke Mbak Maya, ya, dia tergelitik bahwa ini sesuatu yang lebih besar daripada yang pernah dia kerjakan hanya sebatas branding, agency, pasang iklan. Itu kontribusi yang saya challenge. Nah, semua leadership memang saya tarik ke BUMN tidak lain juga untuk men-challenge bahwa mereka membuat legacy. Jadi bukan hanya misalnya masuk BUMN. Contoh, kita tarik juga yang namanya Fajrin, salah satu founder Bukalapak. Waktu gabung sama kita usianya baru 35, sekarang 36. Jadi direktur Telkom yang di bagian transformasi digital. Kita tarik. Ya. Lalu kita tarik juga dari luar negeri ada 2, Soleh Ayubi. Banyak ya, cuman ini contoh yang saya ingat aja. Soleh Ayubi itu dari United Healthcare Amerika. Dia sekarang usianya 38, waktu kita tarik 36 kalau nggak salah. Dia jadi Direktur Digitalisasi and Transformasi di Bio Farma. Kita tarik juga dari DHL, umurnya 42, namanya lupa. Haryanto atau siapa. Umurnya sekarang di PT Pos. Kita tarik, kita hire headhunter profesional untuk mencari the best talent. Nah, apakah dari dalam BUMN-nya tidak diberi kesempatan? Diberi. PLN kemarin. Ya 45 kemarin tahun. PLN usianya baru 45 tahun jadi direktur yang memang sedang disoroti masalah batubara. Lalu kita tarik juga direktur keuangan BRI sama direktur jaringan BRI dari dalam talent pool sendiri. Arga dan Vivian. Itu usianya 40 sama 43. Kita lakukan itu. Ya. Jadi tidak hanya dari luar, tapi dari dalamnya. Kita lakukan dengan sistem talent pool. Yang selama ini talent pool-nya itu tidak dijadikan satu sistem. Nah ini yang kita coba benahi. Ya. Lalu gimana dengan tadi para komisaris independen yang merupakan perwakilan dari publik? Saya kategorikan seperti itu. Kita sekarang sudah membangun sistem mirroring di mana kami dari Kementerian BUMN itu membuat policy, tetapi yang men-training untuk segi-segi korporasi itu kita outsource ke BUMN Forum Human Capital. Di mana itu terdiri dari para direksi BUMN. Ketuanya itu Ibu Sandra, Wakil Dirut Bank Mandiri sekarang. Nah, ini juga bagian sinkronisasi supaya policy yang ada kementerian, tetapi yang namanya mentraining bukan di kementerian. Karena selama ini nggak boleh salah ngomong nih. Biasanya dengan kita mengoutsource sebuah sistem training, lebih baik kepada yang memang mengerti training itu sendiri, tidak terus-menerus dipegang kementerian, mestinya hasilnya lebih baik. Gitu. Karena lebih baik kementerian pegang dananya aja. Tapi yang mentraining biar para ahlinya gitu, nggak usah dari kementerian jeruk makan jeruk lagi gitu. Nah inilah kita coba
mengoutsource-nya kepada direksi BUMN. Ya, yang dimana udah ada forumnya. Jadi, nah itu yang kita lakukan. Di situ pun kita ajak para yang sudah expert di pakar untuk HR ataupun korporasi di belakang itu. Jadi kita benar-benar transparan dan profesional. Dan para komisaris independen itu ya harus mengalami proses daripada classroom itu. Dan itu juga ada alasan buat saya untuk kalau nggak bisa dididik banget ya kita copot gitu kan. Gitu kan. Nah, ya itu kita coba pakai sistem. Jadi saya nggak bisa pakai like and dislike. Sama ketika kita bicara misalnya perwakilan kementerian yang ada di BUMN. Kemarin Ombudsman pernah juga bicara ke kami mengenai rangkap jabatan. Rangkap jabatan. Saya sampaikan selama undang-undangnya memperbolehkan, saya kan nggak bisa apa-apa karena dari dulu itu sudah terjadi sebelum saya jadi menteri. Nah, tinggal kembali apakah ini mau diperbaiki atau tadi perwakilan kementeriannya justru disilang. Misalnya perwakilan Menteri Perindustrian kita taruh di BUMN yang tidak ada hubungan dengan Menteri Perindustrian. Supaya konflik of interest-nya lebih rendah. Walaupun tadi Mas Danang sampaikan maunya ditaruh di BUMN yang ada hubungan dengan kementerian supaya apa? Programnya jalan. Nah, saya ya tentu saya punya ide-ide liar. Kalau saya justru menaruh para perwakilan kementerian itu di BUMN yang tidak ada hubungan dengan kementeriannya supaya independensinya terjadi. Check and balance-nya terjadi dibandingkan harus ditaruh di BUMN yang ada hubungan dengan kementerian. Tapi kan sesuatu ini kan saya nggak bisa bergerak sendiri, mesti ada kerelaan dari berbagai pihak. Kalau tidak akhirnya tadi ingat kesuksesan BUMN juga itu karena support banyak menteri juga. Nah, salah satu kenapa tadi yang disampaikan Mas Danang misalnya, contoh penugasan-penugasan yang diberikan oleh kementerian lain kepada BUMN. Sekarang kita udah ada kesepakatan, harus disepakati oleh 3 menteri. Menteri yang menugaskan, saya dan Menkyu. Supaya apa? Terjadi juga tadi mengenai keuangan, ini budgetnya dari siapa? Apakah ini budgetnya dari kementerian terkait yang memang sudah dianggarkan oleh Kemenkyu atau memang ada permintaan khusus dari permintaan tersebut kepada Kemenkyu sehingga kita mendapatkan PMN misalnya. Atau ya saya melakukan penugasan tersebut dengan 2 cara. Minta PMN karena sudah disepakati atau aksi korporasi. Nah, kalau saya sebenarnya selama penugasannya itu visible, saya lebih baik aksi korporasi. Seperti yang kita lakukan misalnya bagaimana Bapak Presiden meminta bahwa pembiayaan UMKM ini makin hari harus makin besar. Kalau kita benchmarking Indonesia dengan Malaysia dan Thailand, itu pembiayaan UMKM di negara-negara tersebut sudah mencapai 50% daripada pembiayaan perbankan. Indonesia itu dengan segala konteks ya bla-blanya yang selama ini UMKM terus menjadi objek saja, itu hanya 20%. Makanya Bapak Presiden mendorong yang namanya UMKM ini harus naik ke 30% sampai 2024. Nah, konteksnya siapa? Kembali karena ada tadi arahan tersebut, kita mau mapping yang namanya himbara-himbara kami. Ternyata di himbara kami sendiri ada overlapping. Contoh misalnya, BRI yang jelas-jelas merupakan Bank Rakyat Indonesia, ya, itu pinjamannya 40% kepada korporasi daripada ke BUMN, ke UKM, 60% ke UMKM. Nah itu menurut saya dengan kesepakatan komisaris dan direksi yang baru, kita rubah, nggak bisa ini Bank Rakyat. Toh yang namanya kalau korporasi kita sudah ada yang namanya Bank Mandiri. Penggabungan dari bank-bank BDN, Bank Bumi Daya zaman dulu itu. Ya, nah, artinya apa? Masing-masing bank ini harus punya bisnis model tersendiri. Tetap bank. Nah, karena itu yang namanya Mandiri lebih korporasi, BRI lebih ke UMKM. Dan sekarang alhamdulillah pinjaman
kepada UMKM di BRI itu sudah 85%. Yang tadinya 2 tahun yang lalu masih 40% ke korporasi. Ini pergerakan yang signifikan. Dan kita juga tidak tanggung-tanggung karena penugasan tersebut sekalian juga tadi mengurangi pengawasan, kan kita nggak mungkin mengawasi 108 BUMN. Kita konsolidasikan yang sejenis. Seperti tadi di kesehatan, ada BRI, PNNM, dan Penggadaian, sekarang menjadi satu ekosistem UMKM yang fokusnya kepada UMKM. Lalu apa hubungannya dengan uang? Kita right issue sendiri. BRI itu right issue 96 triliun. Itu terbesar dalam sejarah right issue korporasi di Asia Tenggara. Nomor 2 di Asia, nomor 7 di dunia. Artinya apa? Kalau penugasan itu dijabarkan dengan business like, selama itu memang jelas penugasan dan tadi bottom line-nya, kita bisa melakukan aksi korporasi sendiri. Nah, contohnya BRI. Nah, ini konteks-konteks itu yang kita coba senang. Kami juga kalau diingat sejak awal merubah struktur daripada BUMN itu sendiri. Yang tadinya BUMN itu overlapping antara menteri, wamen, dan deputi, kami sekarang bongkar total. Bahkan jumlah deputinya kami yang tadinya 7 jadi hanya 3. Ini bagian dari pengurangan daripada birokrasi, daripada yang problem saling mengait itu. Nah, jadi sekarang menteri sebagai policy maker, di mana menteri juga ngerti portfolionya dilakukan oleh 2 wamen, dan 2 wamen saya, Pak Tiko dan Pak Pahala ini sangat profesional, bankers. Ya, biasanya kalau bankers itu punya bisnis risknya lebih tinggi daripada korporasi lain lah. Pasti dia ada rem, karena waktu minjemin uang kan dia tahu, oh perusahaan ini nanti resikonya macet. Nah, ini kita lakukan. Lalu ketiga, deputinya job desk-nya kira rubah total. Jadi yang dulu itu portfolio, sekarang deputi yang di BUMN itu fokus kepada bidangnya masing-masing. Ibu Nawal Nelly lebih fokus, dia background-nya dari EY dulu, lebih fokus kepada keuangan dan bisnis risk. Lalu Teddy baru diangkat, umurnya 38 tahun, ya, itu fokus kepada SDM dan IT. Jadi lebih kepada targeted. Ya. Pak Karlo Tewu dia fokus kepada hukum. Nah, ini yang kita coba sinkronisasi. Nah, memang kita sekarang sedang mendorong supaya semua teman-teman di Kementerian BUMN juga bisa fokusnya sama di bottom line. Nah, kita sekarang lagi mendorong sama Menteri Keuangan atas persetujuan Bapak Presiden, kalau bisa kita mendapatkan 1% dari dividen. Supaya apa? Tidak ada kecemburuan dari teman-teman yang berada di kementerian, di mana kalau direksi dan komisaris kan dapat gaji dan bonus ketika perusahaannya untung. Tapi di kementerian cuman gigit jari. Nah, saya coba mendorong visinya sama. Ini bukan masalah apa-apa. Supaya di dalam kementerian itu jangan justru menunggangi BUMN tadi. Tadi disampaikan, oh komisaris di BUMN banyak dari kementerian. Kalau sudah dapat ini, saya akan kurangi jumlah komisaris yang ada di BUMN. Ngapain? Kan sudah ada performa tambahan di sini. Sehingga apa? Semua yang ada di kementerian akan berpikir, oh BUMN-nya mesti sehat supaya saya dapat tunkin, gitu kan. Nah, inilah yang yang itu belum selesai. Nah, itu yang saya lagi dorong. Kalau bisa ini terjadi luar biasa. Jadi ada perubahan yang signifikan seperti disampaikan Ibu Natali tadi, bagaimana mindset atau pola pikirnya ini berubah. Ini kalau tidak, yang disampaikan juga tadi, ya Mas Adnan, dia tidak ada giroh, tidak ada kemauan untuk melakukan perubahan itu juga. Nah, ini yang kita coba lakukan. Ya, mudah-mudahan tahun 2022 ini, ya ini di awal tahun, targeted yang di Kementerian BUMN bisa tercapai. Ya, targetednya ada 4 tadi. 1, kembali. Kalau bisa kita mempertahankan profit.
ya, supaya ada dividen yang baik. Yang kedua, kita sedang juga melakukan perbaikan CSR kita yang lebih terkonsolidasi, tidak menyebar. Tadi sebelum ke sini saya menandatangani juga sama Basnas bahwa seluruh zakat BUMN itu sebaiknya berkoordinasi dengan Basnas. Jadi tidak sendiri-sendiri. Dan ini penting kenapa? Supaya zakat ini juga menjadi sebuah kumpulan zakat yang besar yang kita kembali prioritaskan dengan visi yang CSR tadi, pendidikan, lingkungan hidup, dan pendampingan UMKM, tapi khususnya dana zakat yang ada di Basnas itu lebih kepada pendidikan. Supaya generasi muda kita di desa-desa juga bisa dapat ya namanya scholarship, bukan hanya yang sudah di kota atau universitas. Di desa-desa kita akan, nah itu Basnas kita bekerja sama ahlinya, jangan kita lagi gitu. Kan itu selalu outsource ke ahlinya. Nah yang ketiga, tetap kita akan melakukan aksi-aksi korporasi, salah satunya bagaimana makin membanyak BUMN ini go public. Tapi go publicnya itu juga ada private partner yang mendampingi punya expertise. Nah ini itu kita lakukan itu. Nah dan ini juga bagian tadi membuka transparansi data-data secara terbuka. Dan dengan kita juga check and balance sebagai public company, apalagi dikonsolidasi yang tadinya 27 klaster sekarang jadi 12 klaster grouping, ini akan lebih terkonsolidasi tapi juga resultnya apa. Nah yang keempat, yang terakhir kembali, kita tetap harus memperbaiki human capital kita. Nah karena itu kami juga di BUMN sekarang sedang mencoba beberapa kerjasama dengan banyak universitas atau juga para mahasiswa Indonesia yang di luar negeri. Itu contohnya kemarin kita sudah tanda tangan sama pelajar Persatuan Pelajar Internasional PPI. Jadi yang pada di luar negeri itu untuk membangun yang namanya kerjasama inovasi. Karena kenapa? Sekarang BUMN juga kekurangan yang namanya data scientist, mining scientist, smart city development. Ini yang dulu saya kuliah nggak ada judulnya semua ini. Nah ini kita coba lakukan itu sebagai terobosan. Dan kita juga menargetkan sampai 2024 20% daripada sumber daya BUMN ini expert di teknologi. Kita lakukan itu. Kita juga lakukan juga beberapa kerjasama lain seperti research and development. Kita coba kerjasama dengan banyak universitas. Gitu. Jadi kita coba apa istilahnya bukan memecah fokus dari BUMN, tapi justru bidang-bidang yang memang kita bisa kerjasamakan sama ahlinya, lebih baik kita kerjakan sama ahlinya daripada si BUMN ini jadi menara gading sendiri. Oke. Baik, Bapak-bapak sekalian, Ibu, sekarang kita tampaknya harus masuk ke Q&A, gitu ya, karena waktu yang terbatas. Dan mari kita masuk ke sesi Q&A berikutnya. Kalau diskusi lama terus. Baik, untuk mengapresiasi teman-teman yang hujan-hujanan ke lokasi acara, saya langsung ke floor yang ada di sini dulu, yang offline. Teman-teman wartawan mungkin ada yang ingin bertanya? Ada? Ya, Mas yang di kanan. Boleh minta tolong ininya, mikrofonnya. Iya. Dari CNN kalau nggak salah ya. Selamat sore. Cek. Ya. Selamat sore Pak, saya Iwan dari CNN. Sudah sore Pak ya sekarang Pak ya? Betul Pak, ini sore beneran ya Pak ya? Belum, 2020. Pertanyaan saya soal yang kasus di Garuda Pak. Memang Bapak kan sudah melaporkan ke Kejaksaan Agung terkait dengan yang sewa ATR. Tapi ada indikasi juga terkait dengan sewa pesawat yang lainnya Pak, seperti pesawat Boeing 777 yang katanya sewanya kemahalan. Apakah kalau kasus korupsi di Garuda ini akan terus diusut sampai ke belakang jauh ke direksi-direksi yang sebelumnya, karena sewa yang Boeing itu kalau nggak salah sudah berapa tahun yang lalu begitu Pak.
Terus yang kedua Bapak kan ini kan meminta audit dari BPKP. Itu hasilnya sudah ada belum Pak soal audit dari BPKP itu? Itu aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi mungkin Pak Erik mau langsung satu-satu jawab? ya. Ayo, oke. Jadi ketika sama seperti Jiwasraya, Asabri, dan Garuda, kita konsisten. Ketika kita melaporkan, kita membawa hasil audit investigasi BPKP atau dari hasil audit BPK. Jadi bukan istilah kita melaporkan, hanya melaporkan dengan tulisan tangan kita, oh ini asumsi kita. Tidak, ini semua audit investigasi. Nah, itu nomor satu. Yang nomor dua, konteks penyelesaian Garuda ini kalau dibandingkan dengan Jiwasraya mungkin secara apple to apple berbeda. Agak maksudnya beda. Tapi proses pembetulannya mirip. Karena ini tidak hanya payung hukumnya mesti ada, tapi sebenarnya kan ada restrukturisasi di dalamnya. Sama, Jiwasraya itu restrukturisasi. Tidak mungkin kita menyelesaikan nasabah itu tidak dengan restrukturisasi. Makanya kemarin kan awal-awalnya sempat, ini saya waktu itu makanya memohon maaf kepada nasabah Jiwasraya, di mana kita ya harus memberikan opsi-opsi bahwa dananya itu direstrukturisasi. Jadi pembagiannya itu tidak seperti yang dijanjikan sebelumnya, bahkan ada diskon dan dicicil. Tapi dibandingkan dengan penipuan-penipuan dana pensiun lain atau asuransi yang lagi tren, itu hilang. Ini jauh lebih baik gitu. Nah, sama di Garuda ini ada restrukturisasinya, yaitu satu, yang namanya leasing pesawat itu kan ada dua macam. Satu yang memang fraud atau korupsi, ada satu yang kemahalan ya karena bodohnya kita. Belum ada indikasi korupsi, tapi ya bodohnya kita mau bayar mahal. Gitu. Nah, bayar mahalnya sendiri ada dua konteksnya. Apakah bodoh? Apakah pesawatnya memang di dalam interiornya itu dulu punya requirement lebih mewah dibandingkan rata-rata pesawat lain. Misalnya jumlah kapasitas first class dan business class-nya. Itu kan beda harganya. Nah, itu yang kita lagi pisah-pisahkan. Tapi dasarnya sama. Bahwa leasing cost-nya itu 28%, di mana rata-rata leasing cost dunia itu 8%, kita kemahalan 20%. Jadi ada itunya. Jadi angka besarnya ada. Tapi angka kecilnya harus dipisah-pisah, kita nggak bisa asal tembak gitu. Karena ingat, di industri pesawat terbang ini kan suppliernya hanya dua, Airbus sama Boeing. Jadi kalau kita juga tidak menyelesaikan satu masalahnya, yang satu hukum, yang satu korporasi, ya kan kita juga punya industri pesawat terbang atau maskapai yang kita perlukan juga di kemudian hari. Nah, itu konteks-konteksnya kita lebih ada jelas seperti itu. Nah, tentu yang kemarin sudah di KPK lakukan, dan terima kasih kepada KPK, itu kan yang mesin Rolls-Royce, yang Airbus. Nah, yang kemarin kami laporkan itu ATR 72600. Jadi jenis pesawat yang berbeda. Apakah sama yang korupsi? Pada hari ini dari hasil laporan audit ada yang sama, ada yang baru. Nah, tapi kan nggak boleh saya buka, itu kan domainnya kejaksaan. Nah, jadi itu jawabannya. Apakah ini akan menelusuri jenis pesawat lain? Saya yakini iya. Karena kan tadi konteks yang sewa kemahalan. Nah, tetapi ada berita bagusnya juga.
konsep restrukturisasi ini kita tidak ngomong yang korupsi, yang restrukturisasi beneran. Itu kemarin Philippine Air kan sukses. Dia mendapat diskon 2 miliar dolar. Nah, ya kita harapkan juga dengan tadi hasil negosiasi-negosiasi ini dengan apa? Ya kita ingin mendapatkan juga istilahnya diskon dalam arti seluruh daripada konteks leasing pesawat terbang dan kos-kos lainnya yang selama ini menurut kita kemahalan. Karena itu kan kita bawa ke PKPU. Nah, kalau ini nanti berhasil, ada payung hukumnya. Ketika kita bernegosiasi dengan tadi semua pihak, kita membuat policy yang satu atap, tidak yang misalnya karena oh yang ini teman, kita kasih uangnya segini, diskonnya lebih kecil. Yang ini bukan teman, diskon kan nggak bisa. Nah, bahkan di dalam payung negosiasi PKPU juga, posisi pemerintah juga harus jelas. Apakah kita, kan ada utang ke BUMN 16,7 triliun, utang bensin, utang uang ke Himbara. Nah itu kan juga sama dari pihak private sector atau swasta nanyain loh, kalau kita didiskon yang BUMN gimana? Nah gitu, makanya di situ ada opsi-opsi. Apakah nanti Garuda bisa cicil 30 tahun? Nah itu tapi semua harus transparan kalau mau direstrukturisasi. Nggak boleh ada hidden agenda. Kalau enggak itu akan restrukturisasinya gagal. Dari pengalaman kita melakukan restrukturisasi, alhamdulillah ya untuk PTPN yang nilainya 4,41 triliun atau dengan yang istilahnya Jiwasraya dan juga Krakatau Steel, tingkat keberhasilannya kita baik. Karena itu semua terrestrukturisasi. Nah yang Garuda kita tunggu aja. Mudah-mudahan ya bisa berhasil juga. Supaya apa? Tadi ada keseimbangan di industri pesawat terbang ini. Jangan sampai ada monopoli gitu. Yang kita coba lakukan itu. Oke, cukup mungkin ya. Ada lagi teman-teman, satu lagi mungkin terakhir. Aman? Oh iya, silakan Mbak. Wah ini keterwakilan gender penting nih. Pak Erik tadi udah ngomong soal gender juga. Jangan sampai semua cowok nih yang nanya. Silakan Mbak, dari mana Mbak? Sore, saya Rika dari Lapan Mentari. Dari mana, sorry? Iya. Sore, saya Rika dari Lapan Mentari. Saya mau tanya, Oke, Rika. Pak Erik, ini kan gak cuma yang terjadi ini kasusnya gak cuma Garuda ya untuk BUMN, tapi juga ada Jiwasraya. Yang di sini tuh Jiwasraya ini kan melibatkan juga banyak hal, termasuk ada beberapa saham yang waktu itu sempat melakukan saham itu diblokir sekian banyak, yang sampai saat ini sudah 2 tahun lebih belum selesai. Dan juga nasabah yang terjadi dalam Jiwasraya itu nggak cuma dari Jiwasraya sendiri, tapi di dalam Jiwasraya itu ada juga saham-saham yang terblokir itu dari saham perusahaan asuransi juga. Dan banyak, istilahnya banyak yang masih berteriak sampai saat ini tuh belum selesai, termasuk sidang-sidang, beberapa sidang yang akhirnya mereka lakukan sidang gantung cuma gara-gara kasus Jiwasraya belum selesai. Jadi menurut saya ini bertanya ke Pak Erik, bagaimana sih Pak Erik solusinya yang sebenarnya? Terima kasih. Baik, terima kasih langsung Pak. Ya memang yang namanya restrukturisasi itu pasti pain, itu sakit. Nah, tetapi kan kembali di sini konteksnya pilihannya hilang, nol, atau ada pengembalian, berapapun besarnya pengembalian. Kalau kita mau mudah, sama, Jiwasraya ditutup aja. Seperti banyaknya kasus asuransi yang tidak bisa disamain Jiwasraya, yang dimana sekarang para pemiliknya juga kabur, tidak bertanggung jawab. Dan ada juga hal seperti asuransi yang hari ini juga belum selesai, seperti istilahnya mutual fund. Ya, jadi saya nggak mau sebutin namanya. Ya, itu juga tidak ada kepastian sampai hari ini. Nah, jadi memang restrukturisasi yang kita lakukan ini yang terbaik kita lakukan. Nah, masalah konteks daripada
penyitaan atau apa, ini yang memang sebenarnya juga sedang sinkronisasi Pak Jaksa Agung dengan Kemenkyu. Karena selama ini kan proses penyitaan itu masuk ke negara, baru diakuin, baru diputuskan mau jadi apa. Nah ini memang itulah hukum negara kita. Sebenarnya kan kalau bisa ada perbaikan, apalagi sini udah ditangani Kejaksaan Agung, misalnya tadi ada Ferrari yang disita. Misalnya nih contoh, Ferrari disita hari ini, terus dijual, terus kita pegang cashnya, sama Ferrari itu disita 2 tahun lagi, ya, yang dimana mesinnya tidak pernah dirawat, olinya kering, itu rusak Ferrarinya. Nah ketika disita misalnya 5 miliar, begitu nanti 2 tahun lagi tunggu 500 juta. Jadi itu ada juga opportunity loss yang juga tidak bisa di-recover. Nah jadi menjawab tadi sama, saya rasa keterikatan daripada masing-masing pihak di dalam konteksnya Jiwasraya memang ada kerumitan sendiri. Tapi saya yakini solusi yang sudah diberikan oleh Kejaksaan sendiri selama payung hukumnya itu jelas dan para yang terkait itu membuktikan black and white bahwa ini clear and clean. Saya rasa beberapa pialang saham juga kan akhirnya mendapatkan izin kembali setelah membayar denda. Jadi ya konteks-konteksnya masing-masing penyelesaian berbeda-beda. Nah memang ya tidak bisa memuaskan segala pihak termasuk atau pihak-pihak asuransi yang ada keterikatan gitu. Nah ini yang kita coba. Tapi apapun kan kemarin alhamdulillah restrukturisasi Jiwasraya itu dari semua konteksnya itu 98,9% menyetujui. Garuda sampai hari ini masih 51%. Gitu. Jadi ya kalau kita benchmarking, nah ini sesuatu yang memang solusi yang terbaik pada saat ini, walaupun saya ngucapin tadi mohon maaf tidak bisa memuaskan segala pihak karena memang kasus untuk restrukturisasi Jiwasraya itu sangat pahit untuk kita semua. Yang terpenting justru bagaimana setelah Jiwasraya ini kita juga mendorong yang namanya perbaikan undang-undang keuangan supaya ini tidak terjadi lagi di tempat lain atau dengan sekarang masuknya second wave teknologi yang health tech, fintech sekarang udah mulai masuk. Nah, jangan sampai penipuan-penipuan ini lebih masif seperti yang terjadi di pinjol. Nah, ini kan memang gray area yang kemajuan teknologi ini juga mengakibatkan ada yang namanya fraud system yang bisa terdeteksi. Jadi itu sih. Baik. Oke, sebenarnya ada pertanyaan juga dari online. Mohon ini dijawab singkat aja Pak. Boleh. Secara umum, apa tindak lanjut dari Kementerian BUMN terhadap kasus-kasus korupsi? Apakah ada chapter selanjutnya? Ini pertanyaan dari Astika. Mungkin agak singkat saja menjawabnya. Ya, yang saya sampaikan kemarin di Kejaksaan bahwa kami mendorong pembenahan daripada transformasi BUMN itu dengan yang saya bilang bersih-bersih BUMN. Oke. Nah tentu bukan berarti kita senang memenjarakan orang. Ya. Tadi saya bilang bahwa memenjarakan seorang itu kan juga ada keluarganya, ada pihak-pihak juga yang kita harus perhatikan gitu. It's not about arogansi, it's not about karena saya memimpin saya injak gitu, bukan. Ya. Tetapi ya pasti kita akan melakukan pelaporan-pelaporan ini dengan tujuan tidak menyelesaikan hanya kasus daripada korupsi di satu titik. Tetapi yang kemarin saya sampaikan bahwa ini program bagaimana ada perbaikan administrasi secara menyeluruh dalam korupsi tadi. Contoh kayak yang Garuda sendiri bukan hanya korupsinya. Tetapi bagaimana kita harus bikin kejeraan bahwa pembelian pesawat ke depan itu harus ada sistemnya. Bukan hanya beli pesawat. Tetapi sebelum beli itu mesti dihitung, mau rutenya kemana,
maintenance-nya seperti apa, harus punya bisnis plan. Oke. Namanya kita korporasi. Nah, bisnis proses itu harus dipahami sama pengambil keputusan, yaitu para direksi. Nah, jadi kalau ditanya masih ada lagi, pasti ada lagi. Cuman bukan berarti karena arogansi, cuman mau menjara-menjarin orang. Ya. Tapi ini yang kita melakukan perbaikan secara kontinu. Oke, terima kasih. Sekarang terakhir saya ingin semua narasumber di sini memberikan closing statement untuk topik kita pada kesempatan kali ini, akhlak BUMN bersih-bersih korupsi menuju BUMN yang berintegritas dan juga kompeten. Mungkin Ladies First, Mbak Natalia duluan, closing statement. Closing statement saya ingin mengucapkan good luck kepada Pak Erik. Semoga semua rencana yang ada itu dapat terlaksana dengan baik supaya kita semua bisa menarik manfaat dari BUMN yang bersih. Itu saja. Menarik. Good Jangan luck. hanya good luck dah. Kritik, saran, masukan, dan Oh, dorongan itu dong. itu belakangan, Oh, itu di gitu. belakang layar. Tapi Kalau good luck sekarang good luck. Oke, Romo silakan. Ya, saya ada baca itu paper lama tahun 90-an. Saya berharap banyak itu. Pak Erik sama seperti bapaknya dulu. Jadi cerita tentang Astra pada tahun 90-an. Mengapa Astra berbeda dengan konglomerat lain gitu ya. Sekarang alumninya jadi orang kaya Indonesia banyak sekali. Salah satunya karena memang pada masa itu Astra sudah mulai menerapkan manajemen profesional yang pada masa Orde Baru nggak dikenal dan ngapain juga seperti itu gitu ya. Nah, waktunya singkat bagi Pak Erik jadi Menteri BUMN. Saya berharap bahwa setelah jadi Menteri BUMN barangkali BUMN kita akan jadi Astra atau perusahaan-perusahaan konglomerat besar yang lainnya gitu yang membanggakan bagi kita semuanya. Kalau BUMN kita bagus, toh kita semua akan bangga. Dan itu saya kira mudah-mudahan Pak Erik bisa melakukan itu dan perlu kita dorong dan kita awasi terus juga, kita ingetin terus gitu. Saya kira terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pandu. Terima kasih. Saya mengapresiasi gagasan Pak Erik yang begini besar menata BUMN yang seperti itu. Kebetulan saya komisaris MLT Pak Erik. Ada dirjen di situ dari Kementerian Perhubungan, ada dari Kementerian Keuangan. Jadi BUMD rasa BUMN. Dan tapi kesan saya di MRT dari profesional tidak ada sekedar penghargaan, enggak. Sangat serius, punya portofolio. Nah, saya pikir dari gagasan begitu besar, nampaknya ada idol dari pemanfaatan para komisaris Pak Erik. Gitu. Karena komisaris itu sebenarnya kalau dalam tim saya, keberhasilan itu adalah prestasi direksi. Kegagalan tanggung jawab komisaris. Maka penting sekali komisaris alokasi waktu yang sangat proper untuk bisa mengawasi pekerjaan manajemen dengan dibantu oleh komite audit. Nah, kami di MRT memantau anak perusahaan semua dengan dashboard Pak Erik. Jadi dashboard itu akan bisa memantau secara real time kinerja dan sebagainya di bawah. Cukup dengan satu titik klik monitor semuanya secara very efisien. Gitu. Jadi sehingga komisaris tahu pekerjaannya dan tahu dia dipantau oleh pemegang saham. Selama ini kesannya sebenarnya oleh Mas Tenang tadi, kesannya ini penghargaan. Mesti nggak gitu. Gitu. Maka itu perlu dipertimbangkan para komisaris. Dengan itu. Begitu Pak Erik. Terima kasih. Last but not least, Pak Erik, closing statement buat forum ini. Ya, transformasi BUMN saya rasa tidak selesai karena saya. Kalau kita lihat kita sudah benchmarking dengan negara-negara seperti Nordik, yaitu Norwegia, Swedia, negara-negara sana lah yang pakai dia gitu. Ya, lalu juga kita benchmarking dengan China, kita benchmarking juga dengan beberapa negara seperti UAE. Ya, bahwa transformasi di Indonesia ini mengenai BUMN, terima kasih bukannya GR, sangat diapresiasi dan diakui sangat cepat. Tetapi belum selesai. Karena kalau kita benchmarking dengan negara-negara tersebut, memerlukan 10-15 tahun. Ini kan baru 2 tahun. Gitu. Nah, inilah yang saya sampaikan. Penting sekali check and balance dari semua pihak untuk terus menjaga BUMN. Supaya nanti transformasi yang sudah ada ini, contoh misalnya, ini saya buka aja sedikit. Sekarang BUMN kan jumlahnya dari 108 ke 41. luar biasa. Ya, tapi sebenarnya di blueprint kita itu bisa jadi 30. Tapi saya nggak yakin saya bisa selesaikan di zaman saya.
Nah inilah kenapa saya yakini transformasi BUMN itu di Indonesia karena ini ada percepatan digital dan juga negara kita makin demokrasi, saya yakini mestinya the second term, jadi abis ini term berikutnya kalau pemilihan daripada Menteri BUMN-nya tepat, kita bisa menyelesaikan transformasi BUMN secara menyeluruh. Karena yang kita dilakukan sekarang ini baru 70% sampai 2024. Sisanya ada 30% ya harus ada yang menyelesaikan gitu. Nah ini yang makanya kita benar-benar tidak hanya mikir people, mikir sistem, tapi kembali yang dibilang oleh para pakar di sini. Kadang-kadang begitu pemimpinnya ganti, settingnya dari nol lagi. Nah kita berharap tadi siapapun ke depan, ya pemilihan Kementerian BUMN ini harus benar-benar dipilih orang yang tepat, kalau perlu lebih bagus dari saya. Ya karena ini memang harus lebih baik gitu. Apalagi dengan disrupsi yang terjadi saat ini, yang tadi saya sampaikan ada disrupsi supply chain, ada disrupsi digital, ada disrupsi kesehatan, yang konteksnya BUMN ini sangat penting karena sepertiga daripada kekuatan ekonomi kita itu di BUMN. Dan BUMN itu sebagai equilibrium market dan yang bisa mengintervensi market. Kalau tidak ada ketidakseimbangan itu. Jadi itu saja saya sangat berharap ya ini ada continuity. Pak Erik, terima kasih sudah hadir di forum Visi Integritas dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi terus terjaga, bisa konsisten dan kami sama-sama percaya bahwa integritas itu juga kata kerja harus dikerjakan rame-rame, nggak bisa Pak Erik sendiri dan ini harus terus kita gelorakan dan kehadiran Bapak-Bapak dan Ibu pada hari ini saya rasa adalah salah satu catatan dari perjalanan kita menjaga integritas bangsa ini. Terima kasih kepada Bapak Erick Thohir, Pak Adnan, Pak Pandu, Mbak Natalia, Romo, terima kasih sudah hadir sekali lagi pada kesempatan kali ini. Teman-teman wartawan, terima kasih. Teman-teman yang ada di daring, terima kasih. Sekali lagi sebuah kehormatan bisa bersama teman-teman sekalian menjadi bagian dari menegakkan integritas. Inilah akhir dari Visi Integritas Forum di mana integritas ditegakkan, dijaga, dan dikembangkan. Saya Imam Priyono pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore.